Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tak Tuku Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi ataupun sharing tentang cara menanggulangi lumut yang tumbuh di akuarium kita ketika melakukan treatment di luar ruangan ataupun semi outdoor. Di sini kan banyak kendala bagi teman-teman dan bagi saya sendiri yang melakukan treatment di luar ruangan. Ini kendala yang paling besar ini adalah di lumut teman-teman ya. Lumut-lumut itu sangat cepat sekali timbul, 3-1 minggu itu paling lama bertahan air dari lumut-lumut. Nah, di sini selain itu di sini suhu air juga akan berubah teman-teman ya. Di sini kendala kita untuk melakukan treatment di luar ruangan. Di sini saya juga akan menunjukkan kondisi akuarium saya ketika melakukan treatment di luar ruangan. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah ikan lohan saya teman-teman. Itu warnanya sudah mulai buluk ikannya karena airnya juga sudah mulai butek teman-teman. Nah, itu kan akuarium sudah hijau, itu udah mulai hitam, malah itu substratnya udah mulai menghitam teman-teman gara-gara saya treatment di luar ruangan. Kondisi akuarium saya seperti ini, belum saya bersihkan sekitar 1 bulan. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini dengan kondisi tidak terkena paparan sinar matahari langsung teman-teman. Beda lagi kalau dia terkena sinar matahari langsung. Kalau terkena sinar matahari langsung, ini kalau sekitar sebulan udah bahaya sekali teman-teman ya buat ikan. Kalau terkena sinar matahari, dia itu nanti airnya akan berlumut juga teman-teman ya. Airnya tuh akan lebih cepat keruh. Nah, begitu. Nanti ikannya kalau sudah begitu akan stres teman-teman. Nah, kalau tidak terkena sinar matahari langsung, jadi dia itu yang berlumut cuma dinding-dinding akuariumnya aja. Nah, ini adalah akuarium saya yang contohnya yang terkena sinar matahari langsung, yang ada anak-anak kecil ini main-main nih. Airnya itu sudah hitam teman-teman. Ini sekitar 2 bulan ini teman-teman, belum saya bersihkan, belum sempat. Tapi itu yang kerak-kerak ataupun lumut di dinding-dindingnya sudah ada yang saya bersihkan teman-teman. Makanya sudah ada yang rontok-rontok itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman contohnya ketika kita melakukan treatment terkena langsung oleh sinar matahari. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah biar teman-teman para pemula itu tahu, ada gambaran begitu teman-teman ya. Ketika melakukan treatment di luar ruangan kemudian terkena langsung oleh sinar matahari. Nah, jadi seperti ini nanti teman-teman yang akan terjadi. Nah, setidaknya teman-teman tuh yang mau melakukan treatment di luar ada gambaran begitu. Nah, semoga teman-teman paham dan mengerti bedanya treatment di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sama tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi untuk mengatasi lumut-lumut ini caranya cuma ada satu teman-teman ya, yaitu penempatan akuarium. Kalau teman-teman mau akuariumnya itu agak lama bertahan airnya, nah itu tempatkan akuariumnya di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setidaknya itu misalnya taruh di teras rumah. Ini kan masih ada atap yang menghalangi matahari masuk. Intinya akuarium kita itu masih terang teman-teman. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, tapi masih ada aja yang bertanya. Nah, saya jelaskan lagi di video ini. Intinya akuarium kita itu masih terang teman-teman ya oleh sinar matahari. Maksud terang di sini itu tidak harus terkena langsung teman-teman ya. Nah, jadi cuma satu itu solusinya. Kalau dari saya itu cuma satu, taruh akuariumnya di tempat yang aman dari sinar matahari. Nah, kemudian juga nanti efeknya kalau kita treatment di luar ruangan, kalau kita terlalu dekat sama sinar matahari ataupun terkena langsung di sinar matahari, suhunya itu pasti akan berubah teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya ikan itu gosong teman-teman. Kemarin ada yang komen, bro, ikan saya kok treatment di luar ruangan ikannya malah jadi gosong begitu. Nah, ini pasti dari suhu airnya teman-teman. Suhu airnya pasti meningkat itu. Kemudian airnya
keruh ataupun butek. Nah, ini yang menyebabkan ikan itu gosong teman-teman. Jadi seperti itu efeknya kalau akuarium itu terkena langsung oleh sinar matahari. Nah, setidaknya teman-teman sudah ada bayangan yang mau melakukan treatment di luar ruangan. Oke, di sini juga ada yang bertanya kemarin itu tentang mengatasi ikan yang suka mojok teman-teman ya, ikannya magar kemudian ekor menguncup gitu. Ini biasanya kita perlu memahami kondisi suhu di sekitar kita itu teman-teman ya. Kalau sekarang ini kan musim hujan, kemudian juga anginnya nggak jelas, angin kadang-kadang kencang, maka suhu di khususnya tempat saya ini relatif dingin teman-teman. Nah, ini coba teman-teman cek suhunya itu. Cara ngeceknya itu teman-teman tempelin tangan di akuarium. Nah, kalau suhu airnya itu dingin, ini pasti ketahuan teman-teman ya, akuarium itu akan terasa lebih dingin teman-teman. Biasanya saya melakukan pengetesan suhu seperti itu teman-teman. Kalau ikan saya lihat itu ekornya nguncup, dorsalnya nguncup, saya tempelin tangan di akuarium, ternyata itu emang dingin teman-teman. Bisa kok seperti itu caranya. Nah, kalau sudah melakukan pengecekan suhu, kalau memang terasa tidak stabil suhunya, nah ini teman-teman bisa menggunakan heater untuk menstabilkan suhu. Kalau tidak punya heater, mungkin teman-teman bisa mengurangin volume airnya teman-teman. Seperti saya ini kan airnya saya tidak penuhin, ini saya kasih setengah tank aja teman-teman. Dengan saya kurangi seperti ini masih tidak stabil teman-teman ya, suhunya itu setidaknya tidak sedingin yang sebelumnya. Jadi ikan tidak terlalu stres teman-teman, karena ikan ini tidak nyaman teman-temannya di suhu yang terlalu dingin. Nah, jadi seperti itu cara menanggulangi lumut-lumut yang timbul di akuarium kita, dan kemudian juga cara mengatasi ikan yang stres lah ya, misalnya begitu teman-teman. Kalau ikan yang stres itu ini teman-teman, kita sering beradaptasi sama ikannya begitu. Dengan caranya kita ambil pakan, pegang pakannya, kemudian lihatkan ke ikannya teman-teman. Kemudian di situ kita main-mainkan dulu, kita gerak-gerakkan tangan, kemudian dia ngejar, baru kita kasih pakannya. Lakukan ini setiap hari, insya Allah ikannya akan kembali normal mentalnya seperti semula teman-teman ya. Karena kalau kita melakukan hal seperti ini setiap hari, dia akan terbiasa teman-teman. Istilahnya itu dia kenal sama kita begitu kan. Ini adalah majikan saya yang ngasih makan tiap hari, yang ngasih saya makan tiap hari begitu. Oke teman-teman, mungkin sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.